Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pribadi yang setia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara kesetiaan itu tidak terlepas dari hidup jemaat Philadelphia. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang luar biasa, yang mendapatkan penilaian yang sangat baik dari Tuhan. Meski secara kuantitas tampak kecil, sangat sederhana dan minim secara ekonomi, tetapi Tuhan memuji mereka, saudara-saudara, dengan berkata sebagaimana sapaan kita saat ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Luar biasa, saudara-saudara. Jemaat Philadelphia bukanlah jemaat yang besar dan kuat. Ungkapan kekuatanmu tidak seberapa menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, baik secara jumlah anggota maupun sumber daya lainnya, tetapi mampu menarik perhatian Tuhan. Padahal dalam pengiringannya saudara-saudara akan Kristus, mereka diperhadapkan dengan tantangan yang tak mudah. Tekanan-tekanan mereka hadapi karena ada yang berusaha untuk menghasut, mengacaukan, dan melemahkan mereka. Tetapi jemaat di Philadelphia tetap kuat dan berdiri dalam kebenaran. Sedikit pun tidak ada terbesit di dalam pikiran mereka untuk menyangkal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang terkasih, jemaat Philadelphia rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan berpendirian teguh untuk tidak menyembah kepada dunia ini. Mereka berkomitmen untuk tetap setia mengiring Kristus sampai akhir hidupnya. Sekalipun ada harga yang harus dibayar mereka dengan mahal. Dalam perjalanan kehidupan rohani kita, saudara-saudara, kita sering kali diperhadapkan pada tantangan yang tak jauh beda dengan jemaat Philadelphia ini. Tetapi karena tak kuat dengan tekanan, intimidasi, aniaya, atau penderitaan, ada banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan, memilih untuk melakukan kompromi dan menyangkal imannya, menjual imannya. Padahal Tuhan telah menyediakan upah yang besar, saudara-saudara, bagi setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhir kepada Kristus Yesus, yaitu mahkota kehidupan. Tidakkah dikatakan dalam Yakobus 1 yang ke-12, saudara-saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan kita setia apapun keadaannya sampai garis akhir hidup kita. Kita bisa meneladani Rasul Paulus yang berkomitmen
Dia berkata dalam Filipi 1 yang ke-21, saudara-saudara, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kehidupan jemaat di Philadelphia memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja-gereja di Indonesia ini. Minoritas dengan banyak tekanan yang datang dari luar. Tetapi walaupun minoritas, saudara-saudara, anak-anak Tuhan melalui sapaan kita saat ini harus memiliki komitmen untuk hidup menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang harus kita lihat menjadi suatu ujian iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari tetap tekun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran yang terjadi, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Jadikan penderitaan menjadi media kita bersaksi bagi Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, ingatlah, ada jaminan perlindungan Tuhan bagi orang yang benar dan setia. Dalam Wahyu 3 yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Ingat saudara-saudara, perlindungan bagian hidup orang yang setia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu Tuhan, hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang. Ini semuanya hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu yang terus berkumandang bisa termeterai di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada. Olehnya Tuhan, mereka beroleh hidup yang setia sampai akhir, sampai mati di dalam Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus, para pendengar dimanapun berada, rumah tangga mereka terberkati, usaha mereka terberkati, pekerjaan mereka terberkati. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tuhan Yesus, ketika mereka lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Di pagi hari ini, hamba berdoa kepada keluarga Bapak Nadia Manalu Tuhan, yang lagi dalam keadaan sakit. Tuhan, jamah keluarga itu, sehingga ada kuasa kesembuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau berkarya, segala sesuatu akan terjadi. Begitu juga Tuhan kepada mertua dari Bapak Gio Manalu yang lagi terbaring di rumah sakit. Dengan kuasa-Mu, tidak ada sakit penyakit yang berkuasa tetap hidup di dalam pribadi seseorang. Kalau Engkau katakan, pergi engkau, sakit penyakit akan pergi dari kehidupan setiap orang. Tuhan Yesus, Engkau adalah kami dan Tuhan kami. Di pagi hari ini, izinkan Tuhan setiap pendengar dimanapun berada beroleh kuasa yang sangat luar biasa. Karena Engkau adalah kami yang sangat luar biasa. Hamba percaya kuasa akan terjadi ketika setiap para pendengar benar-benar berserah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam buat kita semua. Salam sehat.